pernah nih di Taiwan. Jalan kan. Terus ada pekerja Indonesia, migran gitu, yang ngomongin saya pakai bahasa Jawa. Sepatu, iki lho, ngomongin gitu. Tapi kan karena dipikir saya ini bule atau orang apa gitu, nggak bisa bahasa Jawa. Terus saya dengan santainya, Bapak nggak popo, nggak pakai sepatu biasa. Terus dia kaget, waduh. Kalau kita nyeker itu bukan masalah grounding aja sih. Karena kaki kita itu sekarang itu hampir semua sepatu itu nyempit di depannya. Sehingga terjadi bunion gitu. Harusnya kita itu begini, kakinya itu kebuka. Betul. Nah, ini urusan kaki itu larinya ke sini, ke belakang dan seterusnya itu ada urusannya. Jadi sekarang itu banyak orang punya sakit pinggang dan sebagainya. Salah satunya yaitu karena sepatunya itu. Jadi penting banget untuk setiap hari itu kalau bisa ya pakai sepatu barefoot yang depannya lebar kemudian bawahnya trepes, itu lebih menurut saya lebih masuk akal sih. Saya nggak bilang ini harus diikutin semua orang loh, enggak ya. Tapi saya berusaha mencoba dan ternyata baik-baik saja. Kalau keluarga ada yang ikut nggak? Enggak sih. Enggak ya? Dulu anak saya sih waktu sebelum sekolah masih ngikut, tapi sekarang kan ya sudah enggak. Bahwa semua orang itu sudah didoktrin bahwa kita harus pakai sepatu. Kalau nggak pakai sepatu kena kuman dan sebagainya. Dan itu ada di dalam kepalanya dia. Jadi nggak apa-apa saja dia berpikir seperti itu. Apakah dia salah? Tidak. Rumusnya ABC. Awareness before change. Jadi kita perlu aware dulu, baru ada perubahan. Kalau awareness-nya nggak ada akan sulit sebenarnya. Nggak mau akhirnya kembali lagi. Iya, kalau udah cukup awarenya ya nggak usah disuruh, akan melakukan sendiri. Loh, banyak orang itu nggak pernah naik pesawat, tapi takut naik pesawat. Padahal daripada nyebrang jalan atau jalan di trotoar, pesawat itu jauh lebih aman. Tapi kenapa? Karena berita. Jadi kita didengar cerita orang, oh orang jahat ini begini, orang suku itu begini, dia itu suka nipu dan sebagainya. Akhirnya kita pun akhirnya takut bisnis dengan orang tersebut, bukan karena kejadian, tapi karena cerita-cerita itu sendiri. Nah itu waktu Gobin di tempat salju. Es itu nggak pakai alas kaki itu tahan itu ya? Tahan. Maka itu saya dulu kan udah belajarnya cukup lama. Saya belajarnya kan 10 tahun lalu itu sudah belajar teknik nafas dan dari situlah saya kemudian berpikir, gila ya. Semua orang di Indonesia itu selalu bicara soal mindset, selalu bicara soal makan. Kalau mau kuatkan makan, mindset bagus, tidur yang bagus, protein cukup. Pokoknya gitu-gitulah ya. Tapi nggak ada yang bicara soal nafas. Saya itu nggak ngerubah apapun, makan saya vegan. Juga. Saya vegan. Kemudian badan waktu itu jauh lebih kurus daripada ini gitu. Mungkin 15 kilo lebih kurus dari ini. Kemudian saya juga nggak olahraga, nggak punya apa-apa. Saya cuma ngerubah napas tok. Kemudian saya berangkat ke Jepang 15 hari tanpa alas kaki. Nah terus di situ juga, kalaupun di luar itu minus cuacanya, saya itu mandi pakai air dingin, nggak ada air panasnya. Dan saya bisa, gila ya. Nggak, kalau berdiri di es itu bisa berapa lama? Kalau kan nggak berdiri diam, dia berjalan. Sejam juga berjalan. Jalan di es tuh. Iya, jalan di es. Itu kuat. Wow. Kuat. Saya terakhir itu ke Norway kan, yang ngejar aurora gitu. Yang jalan di es. Kemudian di Finland itu -10. Ya, teman beda saya. Ya. Jadi berdiri diam dengan jalan itu beda. Iya, harus jalan. Sama di aspal kalau kita berdiri, habis kita. Salah satu cara bagaimana kita bisa hidup itu ya kalau kita punya masalah jangan diem dulu, tetap move on, tetap jalan. Itu yang terjadi. Sepeda itu kan bisa seimbang kalau kita berjalan. Nggak lecet ya? Nggak terjadi lecet-lecet. Tidak terjadi lecet. Nah, lebih berat sebenarnya begini. Kalau seandainya di es, itu masalahnya begini. Kalau di es kan udara kering. Kemudian kena es, kaku kan. Begitu kaku. Nah, kalau di negara-negara Eropa itu di trotoar itu dikasih batu-batu kecil itu. Kasih garam juga. Garam juga. Tapi garam nggak apa-apa. Tapi sekarang batu-batu. Garam itu sekarang jarang diberikan. Nah, ketika dikasih batu itu, kaki yang kaku itu kena batu kerikil itu yang sakit. Itu yang cukup menantang sih sebenarnya menurut saya. Tapi survive itu. Saya nggak bilang ini harus diikutin semua orang loh, enggak ya. Tapi saya berusaha mencoba dan ternyata baik-baik saja. Kalau keluarga ada yang ikut nggak? Enggak sih. Enggak ya? Dulu anak saya sih waktu sebelum sekolah masih ngikut, tapi sekarang kan ya sudah enggak. Tapi dia masih nggak pakai sabun, sampo. Fans dari Gobin juga ada ikut, tapi nggak ikut 24 jam. Saya juga nggak nyarankan 24 jam kok. Iya, tapi ada beberapa yang ikut. It's okay, no problem. Tapi yang tahu bahwa ini bukan saran kesehatan. Nah ini kan banyak sekali kalau orang sukses
itu mesti kerja keras ya. Dari China, Korea Selatan itu juga bekerjanya itu bisa 12 bahkan banyak yang sampai 15 jam per hari ya. Memang luar biasa sekali. Betul. Tapi saya sangat tertarik ya dengan Gobin yang mengajarkan tension trauma releasing exercise ya. Nah itu kan bagaimana melepaskan ketegangan trauma di tubuh. Ini kan kayak saling bertubrukan juga ini ya dengan filosofi dari bekerja keras. Oh enggak. Jadi menurut saya malah seimbang. Jadi kita tahu prinsip yin dan yang. Yes. Itu kan di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam. Yeah. Menurut saya keseimbangan ini perlu, bahwa tubuh kita itu punya saraf simpatik dan parasimpatik. Oke. Nah, kita perlu untuk seimbangkan seperti itu. Jadi kalau kita terlalu stres, maka produktivitas akan turun. Pastinya seperti itu, terlalu stres. Oke, kita perlu stres. Nggak stres, tapi bekerjanya itu all out, bekerja keras. Tapi dia nggak stres ya. Dia nggak stres. Nggak stres karena menantang kan. Iya. Orang bekerja kayak saya gini kan bisa 12, 13, 15 jam, tapi kan sangat exciting. Saya dari meeting ke meeting, saya ngeliatin begitu banyak, banyak tantangan kan. Bagi saya tantangan itu kan menarik gitu. Setuju, saya juga begitu. Saya tuh sebenarnya kelihatannya santai seperti ini, sampai tim saya bilang gini, Pak Gobin itu workaholic. Saya bilang workaholic apa? Saya itu santai banget gitu. Enggak Pak, Bapak itu saya tuh punya seminar hampir setiap hari. Setiap hari. Dan saya nggak tahu ada pembicara lain yang sebanyak saya berbicara begitu. Itu saya nggak tahu. Saya pindah-pindah ke kota lain, pindah sana, pindah sini dan sebagainya. Terus bagaimana saya bisa punya energi seperti itu? Nah, tentu bahwa kita perlu energi. Nah, energi dari mana? Dari nafas. Dari makan, dari apa. Tapi banyak orang nggak appreciate terhadap nafas. Ketika, apalagi pembicara itu ketika ngomong banyak, setelah berapa jam loyo pasti. Ya kan? Kenapa? Karena karbon dioksidnya hilang gitu. Nah, teknik-teknik itu yang saya gunakan. Lah, ketika saya stres terlalu berlebihan, saya tinggal masuk ke kamar, 15 menit saya bergerak-gerak dan melepaskan ketegangan dan trauma, dan kemudian saya bisa bekerja lagi. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang oke, dan menurut saya lawan dari kerja itu bukan relax. Sebenarnya gini, hidup itu kerja itu play, bagian dari play, bagian dari bermain, seperti itu. Lawan dari bermain sebenarnya apa? Yaitu depresi. Nah, orang yang terlalu tinggi stresnya, tapi kemampuannya turun, masih kemampuannya belum sampai di situ, tapi stresnya terlalu tinggi, dia masuk ke fase depresi. Nah, depresi, dia bagaimana cara untuk melepaskan depresi? Yaitu lepaskan si stres itu sendiri, baru kemudian oke. Karena banyak orang, kalau Pak Hermanto ketemu orang itu udah mulai cuek, itu berbahaya. Terserah dia mau ngomong apa, terserah. Emang gue pikirin, sabodo teik, babah karepmu. Kalau ada orang seperti itu, sebenarnya dia masuk ke fase namanya freeze, yaitu depresi, salah satunya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau seperti Pak Hermanto yang fight masih bagus. Tapi kalau udah cuek, terserah, terserah mau Indonesia mau jadi apa kekarepmu lah, pokoknya saya udah nggak mau pusing. Nah, pasrah, itu bukan pasrah, itu putus asa. Putus asa. Bedakan antara pasrah dan putus asa, beda. Ya, satunya understanding, yang satunya apatis. Bedanya seperti itu. Ya, ini jadi contoh lebih paling parah lagi ini. Itu parah. Itu kesadaran paling rendah. Kok contoh nih, ada orang ngelihat saya nggak pakai sepatu gitu, kemudian yang bisik-bisik. Saya pernah nih di Taiwan. Jalan kan, terus ada pekerja Indonesia migran gitu yang ngomongin saya pakai bahasa Jawa. Sepatu wong iki lho ane ngomongin gitu. Tapi kan karena dipikir saya ini bule atau orang apa gitu, nggak bisa bahasa Jawa. Terus saya dengan santainya, Bapak nggak popo, nggak pakai sepatu biasa aku. Terus dia kaget, waduh, malu dia gitu. Nah, jadi gini, ketika ada orang yang mengatakan pada saya, kok nggak pakai sepatu segini dan sebagainya gitu. Nah, ada orang yang mengatakan gini, emang gue pikirin, lu mau ngomong apa terserah. Sebenarnya itu kesadaran rendah. Yang kedua adalah fight. Kamu tahu nggak sih, aku ini nggak pakai sepatu karena misi sosialku gini. Saya ingin membuktikan my fight, ada apa yang dia omongkan. Tapi yang ketiga yang saya pilih, saya mengerti bahwa semua orang itu sudah didoktrin bahwa kita harus pakai sepatu. Kalau nggak pakai sepatu kena kuman dan sebagainya. Dan itu ada di dalam kepalanya dia. Jadi nggak apa-apa saja dia berpikir seperti itu. Apakah dia salah? Tidak. Bagi saya lawan benar bukan salah, lawan benar ada benar yang lain. Anda juga benar kok mengatakan seperti itu. That's fine, it's okay. Jadi saya menyadarin, tidak pengen fight, tapi tidak cuek juga. Tapi saya menyadarin.
Jadi itu yang saya ambil. Itu yang saya ambil. Jadi sebenarnya kayak Pak Hermanto yang kepingin punya visi, punya value untuk membuat dunia ini lebih baik, Indonesia menjadi lebih baik. Itu sesuatu yang play, itu sesuatu yang bagus banget. Nggak ada capek-capeknya kan. Ya kan, timnya yang kecapean biasanya gitu kan. Bapak kok punya energi bagus banget. Nah, tapi saya mau mengatakan kalau kita bisa ngambil 1 jam dalam hidup kita untuk memberdayakan, contohnya seperti sauna, ice bath atau atur nafas dan sebagainya, maka 23 jam kita akan bagus. Tidur kita menjadi bagus. Orang-orang yang susah tidur itu kebanyakannya karena napasnya. Jadi Mayo Clinic pernah membuat penelitian bahwa insomnia itu lebih terkait karena masalah pernafasan daripada masalah psikologi. Jadi kalau napasnya bagus, tidurnya akan nyenyak. Seperti itu. Ya. Saya nggak pernah mikir sih, tapi ya beruntungnya tidurnya selalu enak, nggak pernah cepat saya tidur. Mengatakan gila Pak Hermanto bisa tidur. Tapi itu yang membuat produktivitas. Jadi kalau saya ketemu Brian Johnson, nomor 1 dia bilang untuk longevity adalah tidur. Ya. Tidur itu nomor 1. Ya. Kalau saya nafas. Jadi saya selalu bangunnya kan memang jam 5 pagi ya, kadang setengah 5. Jadi saya nggak bisa tidur terlalu malam karena saya tidur jam 12 pun bangunnya jam sama. Jadi saya tidur usaha jam 9.30, maksimum jam 10 udah tidur saya. Bagus banget. Itu bagus. Tapi saya olahraga setiap hari. Setiap hari olahraga. Setiap hari saya olahraga. Nge-gym atau nge-gym jalan pagi. Saya juga yoga. Supaya untuk kelenturan ya. Iya, mobility. Ya. Penting banget. Ya. Karena kalau saya nggak nge-gym kan otot-ototnya ini kan jadi lemah. Berkurang ya. Berkurang. Betul. Tapi Kopi nggak olahraga ya? Saya olahraga. Oh, olahraga saya juga loh ya. Iya, jadi kalau saya tinggal di hotel, hotel itu yang saya cari duluan karena saya lebih sering tinggal di hotel daripada di rumah. Saya cari duluan ada gymnya enggak? Oh ya. Kemudian yang kedua ada saunanya enggak? Ada ice bath-nya enggak? Itu yang saya cari duluan. Kamar jelek nggak apa-apa, yang penting ada gymnya. Itu yang saya cari. Jadi abis makan sekalipun, contohnya kemarin saya habis ngajar gitu ya. Ada waktu berapa menit gitu. Setelah saya makan siang, saya pergi ke gym. Saya jalan kaki di situ. Itu yang saya lakukan. Kalau ice bath kalau di hotel yang ada bathtub kan mestinya bisa ya, cuman minta ice aja ya. Bisa di settingin ya. Karena kalau agak jarang terutama di kota-kota besar ya. Kalau di Bali mungkin mulai banyak hotel-hotel resort yang menyiapkan ada. Mungkin fase mesti harus ada nanti di Ubud pasti ada. Karena saya ingin orang bisa belajar bagaimana cara hidup yang sehat ya. Mungkin nanti bisa banyak minta ini ilmu-ilmu dari Govin ini nanti di fase Ubud ya, supaya bisa stay longer kan ya. Tapi setelah stay 1 minggu atau lebih dari itu merasa jadi manusia baru ya. Karena untuk perubahan itu saya yakin kan tidak mudah ya untuk orang bisa merubah pola hidup ya. Iya, menurut pola saya pikir itu kan butuh latihan terus menerus ya. Betul. Tapi rumusnya ABC, awareness before change. Jadi kita perlu aware dulu, baru ada perubahan. Kalau awarenessnya nggak ada akan sulit sebenarnya. Akhirnya kembali lagi. Iya, kalau udah cukup awarenya ya nggak usah disuruh, akan melakukan sendiri. Bisa ceritakan ya, banyak sekali orang ini kadang kan hidupnya ini mementingkan jasmani ya, dia hanya cek darah ya. Tapi rohani atau pikiran ya, kadang mungkin orang punya trauma, tapi dia tidak mengetahuinya karena dia cuma lihat tes darah aja. Nah ini kan mungkin bisa share ya, mungkin orang banyak sekali yang harus juga punya trauma-trauma tapi tidak ngerti, tidak tahu dia. Betul. Bahwa sebenarnya pengetahuan tentang tubuh dan pikiran itu satu kesatuan, itu bukan baru-baru aja. Kedokteran modern mungkin baru mengadopsi ini. Tapi 5.000 tahun lalu itu di China kan sudah dijelaskan bahwa bahkan Shinsei itu punya peta. Kalau kita itu cemas, kenanya lambung. Kalau kita marah, kenanya liver. Kalau takut, kenanya ginjal. Antara emosi dan fisik itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Nah, masalahnya kebanyakan orang berpikir begini bahwa kalau fisiknya nggak beres, berarti ya fisik aja diberesin gitu. Tapi sebenarnya sebelum fisik kita kena, yang kena itu emosi. Sebelum emosi kena, energi kita terkena. Jadi energi itu chi
Ya kalau waktu masih kecil kan chi kita bagus nih, gampang memaafkan, gampang melupakan ya kan. Tapi kemudian energi ini tersumbat karena ada kejadian tertentu, dimarahin, dibentak atau jatuh atau apa. Dan energi yang tersumbat ini nggak diberesin, itu menjadi emosi. Nah orangnya bilang energi yang tersumbat inilah trauma itu sendiri. Nah trauma itu akhirnya membentuk masalah kesehatan. Jadi ada orang waktu kecil dibentak gitu, dia ketakutan, dia melihat dunia ini nggak aman. Ketika dia melihat dunia ini nggak aman, maka ketika dia keluar dari rumah, dia mulai takut, tubuhnya tegang. Ketika tubuh tegang, mungkin masih muda masih oke, mulai angin, mulai gampang batuk pilek dan sebagainya terus. Lama-lama muncul masalah-masalah kesehatan yang lebih parah lagi dan akhirnya parah lah, kronis gitu lah seperti itu. So kita mesti tahu bahwa sebelum si cek darah itu sendiri, kita perlu tahu bahwa emosi ini membawa peran penting terhadap hal ini. Maka itu beresin juga emosinya, beresin juga chi-nya supaya ngalir. Sewaktu kita lahir itu tangan kita tergenggam. Ketika kita meninggal tangan kita terbuka. Harusnya perjalanan kehidupan itu melepas. Tapi kan semakin hari kan semakin tua semakin julid, semakin iri, semakin gibah, semakin gampang ngomongin orang, susah memaafkan, susah melupakan. Kenapa? Padahal kita belajar agama, sopan santun, adab, budi pekerti. Tapi semakin usia kenapa semakin berat? Karena energi yang terdalam dalam tubuh kita itu keblok. That's its trauma. Dan sering kali saya bilang bahwa yang membelokkan nasib manusia itu bukan ilmu-ilmu yang kita milikin saja, tapi yang lebih banyak adalah trauma dalam diri kita. Semua orang tua kepingin anaknya sukses dan mereka mati-matian kerja untuk membuat anaknya di luar negeri sekolah hampir miliaran tuh dibiayain untuk menjadi sukses. Tapi kita sering lupa bahwa yang membelokkan nasib kita adalah trauma ini sendiri. Kalau seseorang itu seandainya nih dia pernah kerja sama, kemudian dibohongin. Kemudian dia merasa bahwa semua orang itu jahat. Aku ini orang yang paling aku anggap baik. Kemudian saya nggak mau saya dibohongin. Semua orang itu jahat. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akhirnya nggak mulai percaya sama orang. Dia nggak mau bekerja sama dengan orang. Dan akhirnya dia hidupnya yang jaga warung terus. Padahal kemampuannya mungkin hebat, tapi sebaiknya nggak mau bekerja sama, nggak mau naruh orang di warungnya karena saya merasa bahwa orang ini jelek, semua orang jelek gitu. Akhirnya apa? Hidupnya beda kan. Jadi yang membatasin siapa? Yang batasin si trauma-trauma yang ada di dalam dirinya membentuk mindset itu. Okay. So menurut saya penting banget untuk kita deal with the trauma itu sendiri untuk menuju kesuksesan dalam hidup apapun itu. Yes. Karena trauma inilah yang seringkali menghambat kehidupan manusia. Tapi banyak sukses. Orang yang tidak mengetahui kalau dia mempunyai trauma. Oh enggak, pasti enggak. Bisa tahu. Orang nggak ngerti kalau dia itu. Ya. Mempunyai trauma. Gitu. Sebagian besar orang emang nggak sadar karena berpikir bahwa ya emang hidup begini nih. Yeah. Tapi kalau kita mau gali, kenapa itu terjadi? Kenapa kamu kok takut ke luar negeri? Loh, banyak orang itu nggak pernah naik pesawat, tapi takut naik pesawat. Yeah. Padahal daripada nyebrang jalan atau jalan di trotoar, pesawat itu jauh lebih aman. Tapi kenapa? Karena berita. Jadi kita didengar cerita orang. Oh, orang jahat ini begini, orang suku itu begini, dia itu suka nipu dan sebagainya. Akhirnya kita pun takut bisnis dengan orang tersebut. Bukan karena kejadian, tapi karena cerita-cerita itu sendiri. Yeah. So, it's penting banget kita itu trauma itu tidak harus kita lakukan sebenarnya, tapi kita apa itu namanya? Kita mendapatkan trauma harus secara dirilis, langsung. Bahkan dengar dari orang pun kita bisa trauma dan itu perlu kita rilis, kita lepaskan. Harus dirilis trauma-trauma yang dimiliki. Betul. Dan itu harus dengan pihak ketiga ya. Sebenarnya awalnya begitu paling gampang, tapi supaya apa? Karena di kelas-kelas saya itu kelas yang mana itu kalau untuk trauma? TRE itu Tension and Trauma Releasing Exercise. Karena trauma itu tersimpan di otot kita. Yeah. Maka kita nggak tahu. Bahkan beberapa trauma itu tersimpan super dalam sampai dia lupa kejadian itu. Contohnya seorang ibu yang dia waktu shaking itu dia kemudian baru sadar kalau di umur 5 tahun dia mendapatkan pelecehan seksual. Nah, yang melakukan pelecehan seksual itu adalah guru agamanya atau orang tuanya, yang dimana dia itu orang tuanya adalah seseorang yang sangat terkenal, sehingga kalau dia ngomong itu berbahaya kan. Agamaku bisa rusak nih. Nah akhirnya ditekan, saking ditekannya dia tidak ingat sama sekali kejadian itu, padahal kejadian traumatis. Nah akhirnya apa yang terjadi? Sewaktu besar dia punya perilaku seksual yang menyimpang. Contohnya. Nah apa yang terjadi? Ketika dia shaking, dia baru sadar bahwa di umur 5 tahun itu ada sebuah kejadian itu. Nah kalau itu nggak dirilis, lah perilaku sekarang itu sangat tergantung dari masa lalunya.
Ada seseorang yang badannya tambun sekali. Kemudian ternyata setelah digali, dia bilang gini, waktu saya kecil saya tuh putih, cantik, seksi. Akhirnya saya baru tahu bahwa dia mendapatkan pelecehan seksual dari omnya. Sehingga dia supaya tidak mendapatkan pelecehan seksual, dia melakukan sesuatu tubuhnya untuk akhirnya supaya tidak menarik, supaya tidak ada orang suka. Lah ketika nggak orang suka, dia kan nggak mendapatkan pelecehan. Nah itu yang terjadi. Jadi seringkali kita nggak sadar, sebagian besar perilaku kita didrive oleh trauma-trauma kita. Itu gitu. Biasanya pelatihannya one on one atau di dalam kelas? Bisa one on one. Biasanya orang-orang tertentu mintanya one on one karena saya nggak mau orang lain tahu dan sebagainya. Tapi di kelas kita lakukan itu. Tapi di kelas itu pun kita harus berkomitmen untuk tidak cerita apapun yang di share dan sebagainya. Itu ada rule-nya lah. Padahal ini Gopin bukan psikiater ya atau psikolog ya. Bukan. Dan ini mestinya seorang psikiater ya? Nggak harus, karena psikiater seringkali kan konseling dan ini. Bahkan ada seorang psikiater yang cukup terkenal, itu menulis buku judulnya Instinct to Heal. Curing Depression and Anxiety without talk therapy, without medicine. Dan dia cerita bahwa ketika seseorang trauma, itu otak yang limbik yang di bawah ini, itu otaknya lagi aktifnya di sini. Lah ketika ini aktif, dia lagi dalam keadaan siaga, trauma. Dikasih kata-kata motivasi, dikasih dakwah, ceramah atau apapun akan mental. Karena otak kita itu kan dari sini menuju ke sini. Jadi otak waktu kita dalam kandungan itu yang otak yang di bawah ini, otak reptilian muncul dulu, baru otak emosi, baru neokorteks. Neokorteks ini yang otak berpikir, otak rasional itu di sini. Lah kalau lagi trauma ini yang aktif. Maka dikasih penjelasan ilmiah dan sebagainya akan sulit. Maka apa yang terjadi? Kita perlu melakukan lewat bawah, lewat tubuh, lewat nafas. Jadi pendekatan saya selalu mengatakan begini, ini tubuh, ini tubuh, ini pikiran. Ini lahir, ini batin. Ini yang kelihatan, ini yang tidak kelihatan. Nah, di antara yang kelihatan dan tidak kelihatan ini ada sebuah jembatan, dan jembatan itu nafas. Jadi ketika kita tidak bisa otak-atik pikiran kita, maka yang bisa diotak-atik adalah lewat tubuh dan lewat nafas. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ini harus ikut pelatihan nih supaya lebih tahu ini. Lebih tahu, betul. Merasakan sendiri, membuktikan sendiri. Ya. Tapi yang cocok ikut itu ya, yang Buteyko ya. Buteyko itu online, sementara yang online aja bisa. Itu online, iya. Online kok. Nanti hari Jumat ini juga ada. Setiap 1-2 minggu. Hadir ini apa? Kalau hadir ini TRI sama Force Mindfulness. Harus yang mana duluan ya? Mana aja sih. Sama aja. Enggak harus urutan atau apa enggak. Itu beda-beda. Pentingnya kita bersentuhan dengan batu pasir tanah rumput setiap hari tadi minimum setengah jam 30 itu ya. menit. Paling tidak 30 menit. Saya sudah lebih lah. Dikit banget ya, cuma 30 menit aja cukup ya. Sebenarnya cukup. Ya maksudnya, tapi ini bukan masalah, kalau kita nyeker itu bukan masalah grounding aja sih. Karena kaki kita itu sekarang itu hampir semua sepatu itu nyempit di depannya. Sehingga terjadi bunion gitu. Harusnya kita itu begini, kakinya itu kebuka. Betul. Nah, ini urusan kaki itu larinya ke sini, ke belakang dan seterusnya itu ada urusannya. Jadi sekarang itu banyak orang punya sakit pinggang dan sebagainya. Salah satunya yaitu karena sepatunya itu. Jadi penting banget untuk setiap hari itu kalau bisa ya pakai sepatu barefoot yang depannya lebar kemudian bawahnya trepes. Itu lebih menurut saya lebih masuk akal sih. Ya. Nah, Gopin tadi juga bercerita kalau aktivitinya padat sekali ya. Itu berarti satu hari bisa berapa jam itu? Melakukan kegiatan gitu. Iya. Wah, penuh saya dari pagi. Berarti lebih dari 10 jam atau lebih dari 8 jam ya? Oh, pasti lebih. Saya tuh kayak hari Sabtu kemarin dari jam pagi saya udah olahraga, kemudian langsung jam 9 saya bicara sampai jam 2 non-stop. Jam 2 break setengah 3 saya makan pagi, kemudian jam 3 saya ngajar lagi sampai jam setengah 7, kemudian habis itu saya belajar, ambil kursus tertentu gitu untuk belajar. Saya belajar finansial sekarang. Kemarin saya lihat
Pak Hermanto dengan Andri Hakim contohnya. Saya belajar itu setiap hari, terus ngambil pelatihannya dia, saya ketemu beliau juga. Oh gitu. Ya. Ya. Saya terus-terusan nggak berhenti untuk setiap hari itu pasti harus ada kursus yang saya ambil gitu, supaya nambah ilmu saya. Karena kalau enggak pasti down kan. Kalau otak nggak dipakai kan lemot, otot juga nggak dipakai kan kurus, ngecil kan. Betul. Jadi kita dapat entropi, yaitu kutukan dari kehidupan kita, bahwa kita perlu untuk setiap hari melakukan sesuatu untuk tetap bertahan. Konfusius mengatakan bahwa kita itu berada di sebuah sampan kecil yang dimana kita mendayung berlawanan dengan sungai. Jadi kita setiap hari harus melakukan itu. Nggak ada. Nah ini dari ajarannya Kobin mengenai mindfulness atau kita harus berhenti sejenak. Nah itu setiap hari dilakukan atau bagaimana dengan kesibukan yang luar biasa itu? Iya, saya menyediakan waktu untuk diri sendiri. Jadi apakah itu olah nafas, apakah olahraga? Itu setiap hari? Setiap hari, hampir setiap hari saya melakukan itu. Harus sendiri gitu atau bisa di tengah keramaian? Bisa di tengah keramaian, bisa banget. Tingkatannya kalau di awal belajar mungkin harus perlu sendiri. Sendiri dulu ya? Iya, tapi di antara saya ketemu setiap hari itu ratusan orang, saya itu pasti mau punya waktu sendiri. Saya siapkan sendiri gitu. Jadi apakah di kamar berapa lama sendiri? Itu ya setiap orang beda-beda tergantung ke ini. Tapi kalaupun saya lagi benar-benar memikirkan ide-ide baru, saya itu perlu waktu lama. Bisa berhari-hari saya nggak ketemu orang. Bisa berhari-hari nggak ketemu orang, itu belajar, menggali lebih dalam, nggak kepingin ketemu orang. Ya, tapi ya lagi-lagi itu kan nggak semua orang bisa punya privilege seperti itu kan, harus kerja dan sebagainya. Paling nggak 5-10 menit atau 20 menit mulai dari kecil-kecil, tapi lakukan secara bertahap sampai terjadi keseimbangan dalam hidup kita. Menurut saya itu harus sih. Dan bertanya sebenarnya pada diri kita, karena kita kan udah terprogram masa kecil kita tentang begitu banyak mindset yang tertanam. Lah penting banget untuk duduk dan menanyakan semua itu. Sokrates bilang bahwa hidup yang tidak ditanyakan atau tidak direfleksi tidak pantas dijalani. Dan itulah sebenarnya kita perlu untuk kita, waktu kecil kan kita diajarin tentang kebencian pada kelompok ini, kaum ini, negara ini dan sebagainya, dan kita mulailah menggali dan kemudian melepaskan kebencian itu. Karena kalau kita benci negara, kita benci agama, kita benci itu. Lah kebencian ini mereka nggak dapat apa-apa, kita ini yang rusak sendiri kan. Kita maki-maki orang, kita minum racun tapi mengharapkan orang mati, ya nggak bisa lah. Ketika kita membenci kelompok, emang negara kita benci Amerika contoh, lah Amerika emang berubah enggak kan? Seringkali kita membenci seseorang, artis dibenci loh. Saya tanya, kenapa artis? Ya artis itu melakukan gini-gini. Artisnya nggak benci Anda benci dia dan Anda merasa lebih suci daripada dia. Gimana sih konsepnya? Kita yang rusak sendiri kan. So ya penting banget untuk kita beresin kebencian itu di dalam diri kita sih. Luar biasa. Jadi kalau Kobin sendiri ada tidur siang atau enggak ya? Tidurnya berapa jam sehari? Sekitar 7-8 jam. Jadi cukup ya? Sangat-sangat cukup. Kalau memang ngejar pesawat, karena saya kan sering keliling-keliling seperti itu, dan terkadang kalau seandainya tidak bisa tidur cukup ya sempat tidurin siang gitu. Saya problem utama kalau bermeditasi, saya tuh sering ketiduran. Iya. Karena mungkin gampang tidur ya. Jadi kalau meditasi terus akhirnya plong itu terus ketiduran, betul. Bahwa manusia itu kan nggak boleh ya, meditasi kan harus sadar ya. Iya betul. Jadi dia itu harus di tengah-tengah. Jadi kalau di sisi kanan itu orang ketiduran, di sisi kiri otaknya loncat-loncat. Ya kan, ada orang meditasi pikirannya kemana-mana. Pikir wah belum kerja, belum ini, belum itu, belum itu. Malah yang tadinya nggak ada pikiran, begitu duduk meditasi malah kepikiran ini belum dikerjain, itu belum dikerjain. Nah penting banget kita menyadari. Jadi penting banget untuk melihat bahwa pikiran itu cuma datang dan pergi, sehingga kita bisa punya disosiasi terhadap kita, kesadaran kita dan pikiran kita. Itu sih idealnya, walaupun nggak gampang. Maka itu saya bikin teknik-teknik yang lain supaya bisa lebih gampang. Lebih gampang ya, menarik sekali. Saya berharap Pak Hermanto suatu hari ini saya tertarik atau saya tertarik untuk join nanti. Boleh. Nanti saya adakan di Fasya Hotel deh kalau gitu. Gitu ya? Iya. Oh iya, kapan ya nanti bisa kabarin ya? Iya. Nah ini Kobin sebagai pengusaha yang mendirikan Buteyko Indonesia, ada Bali Better Breathing ya? Yes, Pak. Nah bagaimana ya Kobin mengintegrasikan filosofi minimalis dan praktek wellness ke dalam model usaha dari Kobin ya? Iya, pada dasarnya
lagi-lagi bahwa saya itu melakukannya awalnya dari saya sendiri. Saya mencoba sendiri, saya membuktikan sendiri, saya oke semuanya, baru kemudian saya bercerita. Awalnya saya sendiri, benar-benar single, solopreneur. Dan kemudian disitulah ketemu orang-orang yang sejalan, ketemu orang-orang yang punya misi yang sama dan sebagainya. Baru kemudian kami berkembang pelan-pelan seperti itu. Jadi saya fokus saya adalah di dalamnya kuat dulu. Jadi kemudian baru berkembang seperti Bali Better Breathing itu juga karena saya langganan di situ. Kemudian orang tersebut bilang, kami mau tutup. Kita di WA itu, kami mau tutup. Aduh, ini tempat bagus banget. Kenapa kok mau tutup ini? Gimana ini? Kenapa? Ya kami nggak bisa survive ini gini. Oke, kalau gitu gimana? Kita duduk aja ngobrol. Bisa nggak kita take over dan sebagainya. Akhirnya kita take over seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang saya cintain, apa yang saya lakukan setiap hari itu yang saya lakukan. Makanya sampai sekarang saya nggak terima endorse satupun. Saya tidak terima Rp1 endorse dari siapapun. Tapi kalau produk itu bagus, saya dengan senang hati berbicara ini loh bagus, lakukan itu. Jadi itu untuk membuat saya tetap stabil di situlah. Ya. Nah kalau dari sisi ini less is more, ini apa yang bisa diceritakan? Ya, ini kalau kita lihat ini Kak, less is more. More-nya di sini adalah oksigen. Jadi less breathing untuk mendapatkan oksigen yang lebih banyak. Kalau orang napasnya cepat, oksigennya malah dapat dikit. Kalau kita napasnya lebih lambat, maka oksigen lebih banyak. Jadi bukan less dalam beraktiviti atau bekerja, bukan ya? Enggak, jangan. Kerja itu saya itu udah merasa bahwa saya dapat kepintaran, saya dapat tenaga, saya dapat semuanya. Ya saya perlu berkarya. Karya itu wajib. Tapi kita mesti tahu bahwa Pak Hermanto tahu balet kan? Tahu. Balet itu kan lentur ya. Tapi apakah lenturnya boleh dibangun lewat kelemahan? Nggak boleh kan? Lenturnya harus kuat kan? Iya kan? Iya, satu kaki aja dia bisa segitu. Lah, yoga itu kan fleksibel. Tapi fleksibelnya nggak boleh loyo ngelemprak, itu nggak boleh kan? Harus kekuatan. Saya itu kelemah lembutan itu dibangun oleh kekuatan. Ikhlas juga begitu. Ikhlas itu bangun kekuatan baru bisa ikhlas, bukan yang tak ikhlasin aja lah. itu putus asa. Itu banyak orang spiritual di sana. Pak Hermanto kalau sananya gini, kalau kita punya uang 10 juta, kehilangan 2 juta, 3 juta, kita sakit hati. Ya kan? Tapi kalau kita punya triliunan, kehilangan segitu kan nggak apa-apa. Nah artinya bahwa apa? Bahwa kita perlu untuk kuat dulu. Kuat, baru kemudian keikhlasan itu dibangun oleh kekuatan. Kelenturan dibangun oleh kekuatan. Itulah prinsip yin dan yang. Jangan dibalik. Udahlah nggak usah ngapa-ngapain, ikhlas, hiduplah mengalir dan sebagainya. No. Menurut saya kita perlu untuk mengusahakan. Bahkan kebahagiaan harus diusahakan. Nah ini memang ikhlas dan kebahagiaan ini yang kuncinya gitu ya. Kuncinya, betul. Jadi Kobin juga setuju ya. Setuju banget. Karena you juga sering sharing kan bagaimana orang itu bisa bahagia. Lebih kan. Bahagia, betul. Dan banyak orang mencari kebahagiaan itu dengan berbagai macam cara ya. Dia mau kerja mungkin apapun dia lakukan supaya mendapatkan uang. Atau mungkin belajar ilmu setinggi-tingginya atau menduduki jabatan yang tinggi, tapi pada akhirnya kebahagiaannya dia nggak dapatkan gitu. Setuju sekali. Padahal kuncinya cuma ikhlas saja ya, memberi tapi kita jarang memberi, tapi ingin mendapatkan terus kan? Ya betul sekali, bahwa tangan yang tergenggam erat ini bersahabat dengan ketegangan. Dia nggak bisa memberi, nggak bisa melimpah. Nah penting banget kita untuk itu. Fokusnya adalah memberi dulu. Saya pikir semua perusahaan besar dunia itu awalnya kan memberi dulu, kayak Google, YouTube dan sebagainya. Itu kan fokus untuk memberi dulu. Nah kita itu udah dapat baru kita memberi. Jangan kan selalu ini message-nya kalau saya kasih saya dapat apa? Atau berikan ini orang agama sering kali gila. Kamu beri yang banyak, nanti dapat banyak. Tunggu dulu. Kebalikan, kamu itu sudah dapat. Tugasnya adalah memberi. Soal nanti dapat lagi itu urusan nanti lagi lah. Pokoknya fokusnya adalah sharing dan seterusnya. Dan memberinya itu juga dengan ikhlas. Jangan ada udang di balik kue tiaw gitu. Jadi kan ingin sesuatu baru memberi kan ya. Kalau itu kan itu artinya jual beli lagi kan? Jual beli. You mau berbuat baik supaya ada sesuatu yang you dapatkan kan, tapi berarti emang, jual beli. Tapi betul sekali. Nah, kalau tidak didapat, itu berarti tambah sakit hati. Sakit hati. Tapi sebenarnya otak kita itu udah terprogram untuk jual beli itu juga udah terprogram. Tapi
Tapi itu yang harus dilatih. Itu yang harus dilatih untuk fokusnya memberi lebih. Itu harus ikhlas. Iya, Jangan mikir yang kita apa ya, jasa yang mereka harus balikin atau apa kan. Ya. Menurut saya itu lebih penting daripada kita pakai baju tertentu, berdoa dengan cara tertentu. Menurut saya percaya Tuhan adalah percaya hukum-hukumnya. Apa yang kita lempar kembali hukum ke kita, karma. Betul kan? Nah, di dunia ini nggak ada ruangan kosong yang kemudian kita lempar hilang begitu saja. Saya pikir bahwa kita perlu untuk, kalau kita meragukan hukum itu, berarti kita meragukan yang menciptakannya juga gitu. Menurut saya ya. Menarik sekali. Ya, jadi kayak seperti buku saya itu copyleft, Pak Hermanto. Copyleft. Okay. Jadi bukan copyright, tapi copyleft. Sekarang kan lagi ribut nih LMKM dengan copyright dan sebagainya. Lah kalau buku saya boleh di-copy oleh siapa orang, namanya copyleft. Jadi boleh digandakan dan sebagainya seperti itu. Dan saya menanam sebuah pohon untuk setiap buku yang tercetak. Untuk mengembalikan kebaikan alam. Itu sendiri sih. Ya. Pohon apa itu ya? Macam-macam. Ada kapan mangrove, kapan pohon yang tergantung. Nanamnya di mana? Beda-beda. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Bali, ada yang di mana. Jadi tergantung. Ada pembibitan. Iya, ada. Jadi modelnya adalah saya bekerja sama dengan lokal community yang ada di situ, dan kemudian saya serahkan dananya, dia ambil dan kemudian dia lakukan. Setiap tempat beda-beda tentunya. Ya. Luar biasa. Itu sih. Jadi bumi lebih kita hijau. Lebih hijau. Ya. Kevin, ini bisa minta satu nasihat kepada para sobat sukses ya. Gimana supaya mereka bisa meraih tujuan hidupnya, supaya bisa lebih bahagia. Silakan. Oke. So menurut saya bahwa pengetahuan sekarang ini sudah luar biasa, bahwa kebahagiaan yang dulunya itu seolah-olah di awang-awang, sekarang itu kita bisa bisa dapatkan dengan cara yaitu kita mengubah kehidupan kita. Kalau kita olahraganya bagus, makannya bagus, napasnya bagus, kemudian kena matahari, dan kemudian kita juga tidurnya bagus, maka yang ini tuh bisa dilatih, maka kita akan mendapatkan hormon-hormon yang tepat, yaitu endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin dan sebagainya, dan kita akan merasakan happy yang luar biasa dalam hidup kita. Kita merasa hidup kita berharga. Namun masalah besar dalam kehidupan kita adalah kita harus melakukannya secara konsisten. Kita harus melakukannya secara disiplin itu sendiri. Nah, untuk disiplin bagi saya cuma kuncinya satu. Kita perlu menghapus apa yang sudah masuk ke dalam diri kita, yaitu sebuah pantun yang begitu indah. Pantun itu mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Itu tolong dihapus. Ya, itu udah nggak berguna lagi. Di dunia ini nggak ada namanya berenang-renang ke tepian atau bersenang-senang kemudian. Nggak ada. Di dunia ini kita punya dua kesakitan, Pak. Dua kesakitan. Hanya dua. Dan kita harus milih dari dua kesakitan ini. Satu, sakit karena disiplin. Dan satu lagi, sakit karena penyesalan. Disiplin itu nggak enak, ya kan? Pagi bangun, olahraga, olah nafas, mandi air es. Sampai sekarang kalau suruh mandi air es, itu kalau bisa enggak, saya bilang gitu. Nggak enak, karena harus melawan diri saya sendiri gitu ya. Olahraga, YouTube, belajar lagi dan sebagainya. Well, itu sesuatu yang nggak enak, harganya mahal, boleh bilang gitu. Tapi semahal-mahalnya disiplin, itu jauh lebih murah daripada suatu hari kita menyesal nanti. Ya kan? Kena stroke, kena jantung, atau hidup kita umurnya rendah dan sebagainya. So menurut saya di dunia ini kita cuma punya dua pilihan. Dua sakit. Sakit disiplin dan sakit karena penyesalan. Dan disiplin itu gak enak. Mahal. Tapi semahal-mahalnya lebih murah daripada penyesalan. Thank you. Thank you very much. Terima kasih. Ya, Sobat Sukses, ini sungguh sangat menginspirasi kita dan juga mengingatkan kita ya bagaimana hidup itu harus memikirkan preventif juga gitu ya, dan harus mau bayar harganya, dan dimulai dari cara nafas yang benar dari diri sendiri dan dari diri sendiri luar biasa. Thank you so much. Terima kasih. Stay humble, stay positive, stay on fire.